Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video presentasi kami tentang pengertian nilai-nilai dan keterbatasan sains yang disusun oleh Aulia Rahmadani Arsyad, Mutiara Azahni, Nadia Rahadatul Aisyah, dan Safira Salmi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Pengertian sains. IPA biasanya disebut dengan kata sains yang berasal dari kata natural science. Natural artinya alamiah dan berhubungan dengan alam, sedangkan sains artinya ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan ahli tentang IPA. Berikut ini beberapa pandangan tersebut. Richard P. Feynman. IPA atau sains adalah pengetahuan yang dikembangkan dan dibangun oleh diri sendiri berdasarkan pengalaman sendiri. IPA itu sebenarnya tidak diajarkan, tetapi dibangun oleh diri sendiri. Oleh karena itu, IPA harus dapat mengembangkan rasa ingin tahu yang besar, rasa percaya diri, dapat bertindak arif dan bijaksana, serta dapat menggunakan akal sehatnya. Selanjutnya adalah Imre Lakatos. Imre Lakatos adalah seorang filsuf yang mengemukakan bahwa IPA adalah pengetahuan tentang fakta atau data yang dipercaya berdasarkan hasil pengujian. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai sains apabila pengetahuan itu dapat diamati, ada faktanya, dan dapat diuji kebenarannya. George F. Kneller. IPA atau sains adalah upaya manusia yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memahami dunia. Usaha yang sungguh-sungguh itu adalah dalam melakukan usahanya untuk menggunakan metode ilmiah yang sudah teruji kevalidannya. Selanjutnya, John Zeeman. John Zeeman mengemukakan bahwa sains adalah penguasaan dunia atas lingkungannya. Sains adalah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang materi dunia. Sains adalah metode eksperimental. Sains berusaha menuju kepada kebenaran melalui penyimpulan logis dari hasil pengamatan empiris. Selanjutnya, Davis. Sains merupakan organisasi pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berupa penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang tersembunyi yang ada di alam. Selanjutnya, Jenkins dan Whitefield. Sains merupakan rangkaian konsep yang saling berhubungan yang dikembangkan dari hasil eksperimen dan observasi serta sesuai untuk eksperimen dan observasi berikutnya. Selanjutnya, Chalmers. Sains didasari atas hal-hal yang dilihat, didengar, diraba, dan lain-lain. Sains bersifat objektif dan dapat dibuktikan. Sains merupakan batang tubuh pengetahuan yang diperoleh melalui metode yang didasarkan pada observasi. Selanjutnya, Sun dan Trowbridge. Sains sebagai body of knowledge yang dibentuk melalui proses inquiry yang terus-menerus, yang diarahkan oleh masyarakat yang bergerak di bidang sains. Sains lebih dari sekedar pengetahuan. Sains merupakan upaya manusia meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung. Keingintahuan, keteguhan hati, ketekunan dalam menyikap rahasia alam. IPA merupakan suatu pengetahuan yang ilmiah, karena IPA mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif, artinya pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan dari objeknya, dan dapat dibuktikan dengan pengamatan dan pengamanan empiris. Selanjutnya, bersifat sistematik, artinya IPA mempunyai sistem yang teratur. Selanjutnya, nilai-nilai sains. Yang pertama, nilai praktis. Tidak diragukan lagi bahwa IPA mempunyai nilai praktis, di mana hasil pertemuan IPA, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat digunakan dan dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, komputer, robot, mesin cuci, televisi, dan sebagainya. Teknologi yang merupakan hasil-hasil penemuan IPA telah banyak sekali menghasilkan benda-benda yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, nilai intelektual. IPA dengan metode ilmiahnya banyak sekali digunakan untuk memecahkan masalah-masalah, bukan saja masalah yang berkaitan dengan IPA, tetapi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Ilmu sosial dan ekonomi banyak menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah-masalahnya. Nilai sosial politik ekonomi.
Negara yang IPA dan teknologinya maju akan mendapatkan tempat khusus dalam kedudukan sosial politik dan ekonominya. Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang mendapatkan kedudukan penting dalam peraturan dunia. Indonesia pernah merintis penggunaan teknologi canggih dengan pembuatan pesawat terbang di IPTN. Dan pada waktu itu negara kita pun mulai diperhitungkan oleh dunia dan membawa dampak terhadap nilai sosial politik dan ekonomi. Selanjutnya nilai keagamaan. Ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang belajar IPA dan teknologi terlalu mendalam, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang menjurus ke arah negatif. Misalnya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ini nampaknya tidak semua benar, karena banyak para ilmuwan IPA yang dahulunya kurang percaya terhadap agama, sedikit demi sedikit bahkan ada yang sangat mendalami agama. Nilai sosial politik ekonomi. Negara yang IPA dan teknologinya maju akan mendapatkan tempat khusus dalam kedudukan sosial politik dan ekonominya. Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang mendapatkan kedudukan penting dalam peraturan dunia. Indonesia pernah merintis penggunaan teknologi canggih dengan pembuatan pesawat terbang di IPTN. Dan pada waktu itu negara kita pun mulai diperhitungkan oleh dunia dan membawa dampak terhadap nilai sosial politik dan ekonomi. Selanjutnya nilai keagamaan. Ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang belajar IPA dan teknologi terlalu mendalam, maka orang itu akan melakukan hal-hal yang menjurus ke arah negatif. Misalnya, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ini nampaknya tidak semua benar, karena banyak para ilmuwan IPA yang dahulunya kurang percaya terhadap agama, sedikit demi sedikit bahkan ada yang sangat mendalami agama. Selanjutnya nilai pendidikan. Dalam abad kemajuan IPA dan teknologi ini, diperlukan warga negara yang melek IPA dan teknologi, namun sangat disayangkan masyarakat kita masih banyak yang belum melek IPA dan teknologi ini. Untuk memecahkan masalah ini, merupakan salah satu tugas pendidik IPA. Guru IPA memiliki tugas untuk membelajarkan siswa dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan IPA saat ini, yaitu menciptakan warga negara yang sadar akan IPA dan teknologi. Selanjutnya, nilai etik dan estetika. Ilmu pengetahuan alam mempunyai nilai-nilai etik dan estetika yang sangat tinggi. Nilai-nilai itu terutama terletak pada sistem yang menetapkan kebenaran yang objektif pada tempat yang paling utama. Adapun proses IPA itu sendiri dapat dianggap sebagai suatu latihan mencari, meresapkan, dan menghayati nilai-nilai luhur. Selanjutnya, keterbatasan sains. 1. Sains menuntut bukti eksperimental atau dapat diamati. 2. Sains mencoba menjelaskan segala sesuatu secara terbatas, sementara prinsip-prinsip universal tampaknya tidak terbatas. Ketiga, sains tidak menjangkau untuk menguji kebenaran adanya Tuhan, karena sains sengaja membatasi diri pada alam fisik. 4. Sains selalu memiliki beberapa efek samping atau masalah terkait yang selalu tampak menyusahkan. 5. Sains selalu dibutuhkan jalan pintas untuk mencapai sebagai fokus. 6. Sains jadi semua sel memiliki asal yang sama, tetapi fungsinya berbeda di lokasi yang berbeda dalam tubuh yang sama. 7. Setiap jawaban yang diberikan memiliki banyak pertanyaan baru. Yang ke-8, teori-teori sains terbaik terkadang terbukti gagal. Yang ke-9, sains tidak dapat menjangkau secara sempurna tentang objek pengamatannya. 10. Sains tidak menjangkau masalah etika yang mempermasalahkan tingkah laku baik atau buruk. Jadi, kesimpulannya adalah sains yang diartikan ilmu pengetahuan menjadi bagian yang penting dalam Islam. Suatu keilmuan yang kita cari harus mampu menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseluruhan ilmu tanpa terkotak-kotakan oleh umum dan agama akan semakin meneguhkan keimanan seseorang yang memikirkannya. Sejak awal kemunculannya, Islam adalah agama yang tegas mewajibkan pemeluknya agar mencari ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Adalah suatu kenyataan yang penting bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk memperdalam sains. Dalam memperdalam sains akan ada banyak hal yang memperkuat akan keimanan seseorang, sehingga ia menjadi benar-benar yakin atas apa yang diimaninya. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat
kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.